kenakalan dekadensi moral ini. Nah, untuk mengantisipasi ini semua, tidak lain dan tidak bukan, kita harus kembali menghidupkan, menguatkan ya nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, akhlak, kepribadian. Nah, dalam bahasa lain karakter. Nah, karakter ini dia bersifat umum. Kalau akhlak dia hanya luar lingkup agama, tentunya di dalam agama Islam. Kalau di dalam agama yang lain dia tidak pakai akhlak tentunya. Dia nanti ada etika, moral gitu ya. Sementara yang berbeda ya. Intinya sama. Nah, kalau kita melihat karakter itu adalah merupakan keaslian yang ada dalam jiwa seseorang tanpa ada semacam rencana sebelumnya. Dia asli dari bawaan, sehingga disebutkan karakter itu watak. Nah, watak bawaan. Jadi boleh katakan perangai, sifat. Kalau orang dulu bilang PL, ya bahasa kampungnya PL, nah, kan itu. Jadi setiap sesuatu yang tanpa ada rencana apapun itu sebenarnya adalah dari dalam hati ya, dan refleksi sifatnya. Ini sebenarnya karakter bawaan watak seseorang. Nah, sama dengan akhlak juga begitu. Cuman akhlak ini didasari, dilandasi dengan agama, landasan keimanan. Semakin bagus iman seseorang, semakin subur di dalam hati, dia akan keluar sebagai buah yang bagus gitu. Ya, dari akar yang bagus, batang yang bagus, buah yang bagus, menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, karena imannya bagus, maka dia akan menghasilkan amal ibadah yang bagus dan nantinya akan menghasilkan akhlak yang bagus. Nah, di sini. Sementara etika dia lebih kepada seni ya. Seni dalam bergaul. Ada lagi moral. Nanti antara moral dalam seni dengan etikanya hampir sama. Cuman di etika itu dia hanya sekedar tataran teori. Sementara moralnya tataran apliktifnya ya. Penerapan. Iya, baik Ustaz, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tema kita pada sore hari ini, pemirsa jangan kemana-mana, mari kita moral, akhlak itu sebenarnya hampir sama untuk menciptakan seseorang yang baik di mata manusia maupun di mata Allah gitu Ustaz ya. Mungkin bisa dilanjutkan dari Ustaz tentang pendidikan karakter. Ya. Baik pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita dihadapkan dengan sebuah kondisi, tentu kita akan menilai dia ini baik atau tidak perangai seseorang. Maka orang katakan, ada yang mengatakan akhlak, ada yang mengatakan etika, ada yang mengatakan moral, ada yang mengatakan karakter. Sekali lagi bahwa memang kelihatannya sama, tetapi semua ini ada ladangnya masing-masing. Namun secara umum karakter bisa kita katakan adalah ini watak pembawaan seseorang, kepribadian yang memang sejak dari diciptakan dia ini. Jadi dia sudah ada bawaan dan itu memang bisa terbentuk ketika dihadapkan dengan sebuah latihan pendidikan. Makanya karakter itu selalu dipadankan dengan kata-kata pendidikan karakter. Ternyata bahwa karakter itu bisa dididik, bisa dilatih, bisa diajarkan kepada seseorang. Yang kita harapkan dari hasil latihan itu, dari hasil pendidikan itu, melahirkan sebuah watak, pembawaan, kepribadian yang baik. Artinya Ustaz, kalau boleh saya potong dulu, karakter itu bisa terbentuk melalui proses. Itu Ustaz ya. Nah, kita lihat bahwa karakter yang dicontohkan, yang ditauladankan, kita kembali kepada perspektif Al-Quran. Banyak orang bertanya di zaman Rasulullah itu, bagaimana sih Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Nah, dijawab oleh Aisyah, khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Nah, kata-kata akhlak itu, itu adalah merupakan kata lain daripada karakter. Gitu.
akhlak, kepribadian, wataknya Rasulullah itu adalah ya Al-Quran. Kenapa? Memang Al-Quran itu banyak mengajarkan, banyak melatih, banyak mendidik, banyak edukasi tentang bagaimana membentuk kepribadian, khususnya kepribadian anak. Nah, kalau kita melihat pendidikan itu memang minal mahdi ilal lahdi, semenjak dari di bedong sampai di bedong pula. Gitu. Jadi mulai dari situ kita, dan mulai dari anak-anak. Memang untuk membentuk sebuah karakter yang Islami, yang Al-Qurani itu ya dari semenjak anak-anak. Bahkan kalau orang tua kita dulu ketika dia masih bayi, anak itu di situ dia sudah mulai membentuk karakter anak. Bagaimana anak itu suka mendengarkan ayat Al-Quran. Ketika dia menidurkan anaknya, dibacakan ayat Quran, dibacakan salawat Nabi. Misalnya, Ya Rasulullah salamun alaik, Ya Rafi'a sadi wa daraji, أفتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Ini dalam rangka upaya membentuk karakter kepribadian anak. Anak itu suka dengarkan selawat-selawatan. Itu orang tua kita dulu. Lain pula dengan model orang tua kita sekarang kan, masuk anak dalam ayunan, kemana. Nah, jadi mulai dari sana orang tua kita dulu sudah. Makanya disebutkan dalam sebuah ungkapan madrasatul ula, bahwa orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi pendidikan pertama bagi anak-anak itu yang dari orang tua. Jadi untuk membentuk karakter kepribadian anaknya dari orang tua dulu. Makanya ada ungkapan, ada para pakar tentang dunia pendidikan anak ini semenjak dari lagi dalam kandungan itu sudah dibentuk Ustaz ya. Artinya mulai dari sang ibu hamil, sudah didengarkan, mulai dan orang tuanya selalu berkomunikasi dengan anak yang ada di dalam perut itu. Jadi dari rahim, nak, kau baik-baik ya. Iya, Ustaz, baik, sebelum dilanjutkan, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan itu bisa melalui proses. Salah satu prosesnya mungkin dari dalam rahim sang ibu ketika mengandung, dan ketika anak sudah dilahirkan juga kita mulai bangun nuansa-nuansa yang Islam. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika istri lagi hamil gitu kan. Bagaimana kita memperlakukan anak di dalam kandungan. Nah, kita disuruh untuk berdialog dengan anak itu. Ini dalam rangka membentuk karakter sedini mungkin ya. Kemudian bacakan ayat Al-Quran, diperdengarkan ayat Al-Quran. Bagi ibu yang mengandung itu lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak membaca sholawat. Nah, itu ya. Bukan berarti kita membaca surah An-Nisa lalu kepengen dapat anak perempuan. Ya. Tapi ternyata begitu lahir anak laki-laki kan gitu. Itu tidak juga seperti itu ya. Dalam artian memang kita dalam rangka membentuk karakter anak itu. Jadi baca ayat Al-Quran, kemudian diajak ngobrol, diajak dialog anak yang ada dalam kandungan. Itu salah satu metode juga dalam membentuk karakter anak nanti lahir. Artinya tidak semerta-merta karakter itu tercipta dari lingkungan, dari keluarga saja, dari luar Ustaz. Artinya dari dalam perut saja sudah bisa kita proses membentuk karakter anak perspektif Al-Quran. Ya. Untuk penerapan karakter itu sendiri, jadi ada sifatnya intern, ya, terbentuknya sebuah karakter watak anak itu ada yang memang sifatnya itu intern, intern dari dalam dia sendiri. Artinya dari dalam hatinya sendiri, dari anak itu sendiri. Karena memang sifat bawaannya itu, kemudian kebiasaan dia,
dan itu juga adalah merupakan tuangan dari kurnia Allah ya, sehingga dia tanpa belajar pun dia mendapatkan bagaimana budi pekerti yang baik tanpa belajar. Karena itu memang ada tuangan dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati nurani sendiri. Itu yang saya maksudkan dengan karakter yang memang ada sejak dia lahir. Itu bisa kita sebut dengan faktor turunan, Ustaz. bisa jadi Ustaz ya, karena faktor turunan. Nah, itu. Jadi saya katakan itu adalah bersumber dari intern dia sendiri, dari dalam dia sendiri. Jadi memang dari bawaan dia sendiri. Ada lagi dari luar, eksternal dia itu. Dari eksternalnya ya dari dalam bentuk lingkungan, pendidikan ya. Kemudian dari budaya setempat. Biasanya anak-anak kalau dia berada dalam lingkungan yang kasih sayang, kemudian dalam lingkungan yang ramah, itu akan melahirkan sifat pembawaan watak yang ramah, betul ya, kasih dan sayang. Lalu ada anak yang begitu dia lahir berada dalam sebuah lingkungan yang keras, kasar, otoriter dan sebagainya, itu akan melahirkan sebuah watak yang keras dan kasar. Itu yang saya maksudkan, memang ada dari dalam dirinya sendiri dan ada dalam bentukan dari luarnya. Membentuk sebuah karakter. Nah, kalau kita kembali kepada perspektif Al-Quran, memang Al-Quran itu lebih banyak memberikan bagaimana mendidik anak dengan baik. Misalnya dalam surah Al-Baqarah nih ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ketika Nabi Yakub itu mau meninggal pada saat sakratul maut, dia tanya kepada anak-anaknya tuh, ya. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, nanti kalau bapak udah meninggal, apa yang kau sembah, nak? Apa yang kau sembah? Nah, jarang sekali orang tua zaman sekarang ini berkata, "Nak, apa yang kau sembah setelah bapak meninggal?" Jarang sekali. Paling yang dipikirkan orang, "Nak, nanti kau kerja apa, kau makan apa?" Itu yang dipikirkan. Nah, kenapa? Karena memang ya kita jarang terpikir untuk membentuk karakter. Makanya di dalam Luqmanul Hakim, seorang yang bijak, seorang yang banyak memberikan hikmah, banyak memberikan wejangan. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu punya surah tersendiri, surah Luqman. Ini semuanya kalau kita lihat itu adalah merupakan metode. Nah, metode. Kayaknya ada penelpon. Kita sapa penelpon dulu, Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Teho. Iya, dengan hamba Allah di Teho. Kelihatannya semangat sekali di Mau Teho tanya pada sama sore hari ini. Ustaz. Silakan. Ya, kalau ada yang ingin dibicarakan dengan Ustaz tentang tema kita pada sore hari ini. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menurut tanya Ustaz. Ya, silakan. Apa kabar? Sehat makan dulu tadi. Ya. Ini ya anak kawan saya itu yang istrinya tamat Quran tiap hari, masuk Quran. Yang bapaknya baca doa di mana yang tahlilan dia baca doa. Tapi anaknya jadi jajalan pun kemana Ustaz? Anaknya nakal. Itu yang saya tanyakan, apa sebabnya? Iya. Iya. Itulah Ustaz ya. Ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu hamba Allah di Teho nih, Ustaz. Ya. Bapaknya pintar baca doa. Ya. Ahli agama gitu. Tapi jika kita melihat anaknya, mungkin ini problematika zaman sekarang juga nih, Ustaz. Gimana, Bang? Ya, kalau tadi ada saya katakan sebuah teori ya, karakter itu bisa jadi dari keturunan, bisa jadi. Tapi kasus seperti ibu ini tadi ya, ini menafikan teori itu bahwa tidak semua keturunan berlaku kepada anak. Nah, buktinya itu anak bapaknya rajin baca Quran, bapaknya orang soleh, tapi anaknya bergajul kan? Iya. Nah, artinya apa? Bahwa memang tidak serta-merta teori itu benar.
bisa dikatakan teori itu sifatnya sementara. Iya, atau juga Ustaz ada Ya. orang tuanya yang begajul, Anaknya baik. anaknya baik. Anaknya baik. Nah, jadi oleh karena itu memang Allah sendiri nggak katakan innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Bahwa kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk ya kepada orang-orang yang kamu cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk itu. Jadi walaupun bagaimana ya, orang tua mau menjadikan anaknya itu menjadi anak yang baik, tapi belum ada hidayah dari Allah, maka tidak bakal bisa. Kenapa? Maka oleh karena itulah perlunya ada doa, ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah yang menuangkan hidayah ke dalam hati anak itu. Makanya kalau kita melihat orang tua kita dulu ya untuk membentuk anak itu berbagai upaya. Kadang-kadang dia minta air minum kepada ustaz, guru, kepada tuan-tuan guru, ketemu dengan ustaz, tolong ini cucu saya ini nakal minta ampun, tolong ini tawari air minum nih. Nah, ini dalam rangka doa. Kenapa tidak bisa kita membentuk karakter anak itu? Tidak ada jaminan bahwa dia itu sebagai orang ilmuwan, pintar, lalu anaknya juga jadi pintar. Belum tentu Ustaz ya. Nah, jadi oleh karena itu, ini menepikan banyak teori. Nah, oleh karena itulah kasus yang seperti tadi ditanyakan itu, ya kita harus kita jalani dulu secara fisiknya, artinya kita lakukanlah pendidikan karakter yang baik mulai dari bayi tadi sampai kepada pendidikan, ajarkan dia mengaji, ajarkan dia baca Quran, berikan pengertian, kemudian carikan lembaga pendidikan yang Islami gitu kan. Kemudian carikan dia tontonan-tontonan yang Islami, kemudian berikan tauladan. Ya, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah tentunya berikan tauladan kepada anak-anaknya. Ini upaya-upaya zohiriyah, upaya zohiriyah untuk memberikan karakter pendidikan anak. Setelah itu, secara batiniah, itu tadi doa. Nah, ketemu ustaz minta doanya, ketemu dengan guru minta doanya. Itu artinya semua itu tidak bisa kita paksakan, Ustaz. Betul. Semuanya kekuasaan Allah. Artinya hidayah dari Allah itu sangat penting. Itu kita minta hidayah tersebut dengan doa. Nah, seperti kasus yang ibu tadi ini. Saya sangat sekali. Artinya kalau kita menemukan kasus yang seperti ini di masyarakat, artinya jadi buah bibir, gitu ya, Ustaz ya. Orang tuanya ustaz, anaknya nakal. Artinya kita sebagai masyarakat harus mawas diri juga, Ustaz ya. Mungkin satu buah himbauan dan pencerahan bagi kita semua bahwasanya kasus yang semacam ini kita sebagai masyarakat yang melihat tidak semerta-merta untuk menjadi omongan. Makanya untuk mengimplementasikan cara kita mendidik anak menjadi anak yang berkarakter ya, menjadi akhlak baik ya, berbudi pekerti yang baik. Sudah di banyak metode-metode pelajaran-pelajaran yang sudah ditemukan. Di antaranya metode yang bisa kita terapkan untuk pendidikan karakter bagi anak-anak kita itu, pertama adalah metode hiwar namanya. Hiwar itu artinya kita dialog dengan anak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Ismail ketika. Nah, Bapak mendapatkan mimpi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini kan metode dialog dari hati ke hati. Nah, kepada anak kita juga seperti itu. Kita ajak anak itu dari hati ke hati kan, berdialog. Nah, ayah sekarang udah tua. Kira-kira nanti tidak ada lagi pewaris ayah. Kira-kira nanti kalau ayah meninggal, masa buduna nyumbani? Apa ya? Ini Nabi Yakub alaihissalam seperti itu. Nah, kita juga memberikan pendidikan karakter, pendidikan akhlak kepada anaknya juga seperti itu. Berdialog dari hati. Ini metode hiwar yang ditemukan para ahli ya, bagaimana pendidikan anak itu. Jadi
salah satu metode yang sangat penting ini Ustaz. Dari hati ke hati ya. Nabi saja berdialog dengan anaknya. Berdialog dengan anak. Kalau kita melihat orang tua zaman sekarang, ya orang tua selalu Tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Orang Yang tua penting, selalu benar. yang penting duit. Orang duit, orang tua hanya bisa memerintah. Tidak seperti itu. Artinya Nabi juga mencontohkan bagaimana cara berdialog yang baik dengan anak itu. Ya, luar biasa sekali. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran dan juga sejarah-sejarah selanjutnya. Mungkin metode selanjutnya. Nah, ada metode kisah, apa namanya, kisah. Kisah itu kita meriwayatkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya. Misalnya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kami ceritakan kisah masa lalu dalam Al-Quran. Cerita para nabi, cerita para rasul. Untuk apa? Nusabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan hati kita, menguatkan iman kita. Nah, kisah-kisah masa lalu itu ceritakan. Bagaimana cerita Nabi Daud, bagaimana cerita Nabi Ismail, bagaimana kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Anaknya tidak mau. ini kisah-kisah yang tidak mendidik, itu yang diceritakan, yang dipertontonkan kepada anak kita. Nah, kisah-kisah yang menjadi panutan itu malah tidak dikisahkan. Makanya orang tua kita dulu sebelum anak tidur diberikan dongeng, kan itu? Betul. Nah, dongeng-dongeng, kadang dongeng kancil, walaupun belum tentu ada, kan? Ya. Tapi itu merupakan satu metode yang luar biasa pengaruhnya kepada anak. Anak belum mau tidur sebelum mendengarkan dongeng dari orang tua. Karena itulah makanya para ahliwan menemukan sebuah metode dalam pendidikan karakter kepribadian anak adalah metode kisah. Metode kisah itu artinya ya. Artinya kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi. Bukan kisah-kisah zaman sekarang. Ustaz. Ya, ada juga kisah zaman sekarang. Tapi yang mengandung makna. yang berkualitas. Yang berkualitas. Nah, itu yang mendatangkan pendidikan, edukasi. Gitu. Kalau boleh saya bahasakan zaman sekarang ini tuntunan itu menjadi tontonan. Nah, itu. Dan tontonan Menjadi tuntunan. menjadi tuntunan. Itu yang Yang jadi disebutkan. ya. Memang untuk menjadikan anak berakhlak ini tidak mudah. Makanya berkali-kali Bapak Gubernur menjadi risau. Bapak Gubernur kita melihat kondisi zaman sekarang ini kan, dia melihat bahwa banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja tadi kan. Jam-jam sekolah masih juga nongkrong di internet, nonton di warnet kan, sampai 2 jam 3 jam, tidak ada yang kontrol di situ. Pasang-pasangan, apa yang dilihat? Porno. Sudah selesai praktek lagi dalam 3 jam, tidak ada yang kontrol datang. Itu. Kemudian tawuran di mana-mana sekarang, coba lihat. Kemudian narkoba. Katanya Jambi ini narkoba luar biasa. Kan tidak saja kepada kalangan orang tua, tapi kalangan anak-anak SMA, SMP pun sudah masuk narkoba sekarang. Alhamdulillah. Minum-minuman keras, prostitusi, sekarang Masya Allah. Ini menjadi risau dari Bapak Gubernur kita ya. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat ya marilah kita dukung program-program Pak Gubernur ini ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi Baik. Menarik sekali Ustaz pembahasan kita sore hari ini. Tadi Ustaz juga menyinggung soal sekolah dan pendidikan. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa jangan kemana-mana. Ya, artinya kalau boleh saya tanyakan, apakah lembaga pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, maupun kuliah, merupakan salah satu wadah membentuk karakter anak yang baik? Ya, salah satu wadah untuk membentuk karakter bagi anak itu ya lembaga pendidikan. Nah sekarang kan lembaga pendidikan menjamur seperti tendawan di musim hujan. Di mana-mana ada lembaga pendidikan. Ya. Kita tidak tahu visi misinya bagaimana kan? Kita tidak tahu bagaimana lembaga pendidikan yang baik, yang jelas. Kalau kita melihat di TV banyak lembaga pendidikan yang ditawarkan, tapi banyak pula yang arah pendidikannya itu kita tidak jelas. Ya, kalau zaman dulu pendidikan yang wajar biasa-biasa saja, tapi pendidikan pesantren sehingga anak-anak jadi baik gitu. Sekarang macam-macam. Ustaz. Tapi kalau kita lihat banyak pendidikan yang melakukan tindakan kekerasan. Waktu 2014
itu pendidikan di Sumatera Barat. Kita ingat terjadi pemukulan anak di kelas. Ketika pelajaran agama, gurunya tidak ada, lalu terjadi pemukulan. Anak ditendang, dipukul, itu di-share di apa namanya? Media sosial, di media jaring sosial gitu kan, di Facebook, di apa namanya? YouTube, dan itu ditonton oleh orang ramai. Ini pendidikan agama, coba bayangkan. Kemudian ada lagi namanya lembaga JIS kan. ya, Bagaimana ketika itu sebuah wajah pendidikan kita dicoreng dengan berbagai macam bentuk seksual, pelecehan seksual. Sangat mengkhawatirkan. Ada pendapat Ustaz? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Ini hamba Allah tanya seperti. Oh iya, hamba Allah ditengok lagi Ustaz, masih berlanjut. Ya silakan Ibu. Ya, ini di luar tema di sini boleh nggak? Di luar tema. Boleh, silakan Ibu. Ini ada tetangga itu dapat uang sekian juta, jadi istrinya ingin pergi haji. Iya, Ibu. Iya, ingin pergi haji, tapi suaminya ingin duit itu disedekahkan. Yang mana kalau yang punya banyak? Apa yang pergi haji banyak, apa yang dipalak disedekah di orang tadi dekat kalau itu Ustaz. Iya. Masalah apa tuh istrinya nak pergi haji, suaminya dah bayar, cuma disedekahkan. Yang mana dekat kalau Iya, Ibu. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu hamba Allah di tengok Ustaz. Ini agak melenceng sekali Ustaz. Ya, tetangganya mendapatkan uang rezeki. kalau begitu apa? Iya. Uangnya dari kita nak tanya. Kita lupa menanyakan dia menjual tanah atau bagaimana atau yang ketemu di jalan. Katakanlah dia menjual tanah, atau Iya. katakanlah dia menjual harta warisan, dapat uang begitu kan? Dengan yang cukup lumayan, apakah disedekahkan saja atau digunakan untuk berangkat haji? Kalau memang dana itu memang cukup besar dan cukup kita gunakan untuk berangkat haji, ya alangkah lebih bagusnya kita gunakan untuk berangkat haji. Sebab haji itu adalah wajib. Kalau memang sudah ada dananya untuk apa? Menyempurnakan rukun Islam yang kelima, kan itu. Itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi lengkap Islamnya itu. Lengkap Islamnya. Nah, bagi yang mampu manistato ilahi sabila itu. Nah, kalau memang dia sudah ada dana, artinya dia masuk manistato ilahi sabila itu. Dia mampu. Sudah ada uangnya. Ya, silakan berangkat haji. Bagus Ustaz ya. Bagus. Nah, tapi pada dasarnya semuanya bagus Ustaz ya. Tapi kalau yang Ibu tadi menanyakan mana yang lebih baik gitu kan. Ya, mana yang lebih baik tentu haji lah kan. Kalau memang itu memang sudah ada dananya. Kecuali kalau dananya pas-pasan. Dananya pas-pasan, ada utang lagi. Yang memang harus selesaikan utang. Kemudian pendidikan anak. Nah, kalau sedekah boleh besar, boleh kecil. Sedekah itu. Nah, kan kita mau berangkat haji kan sedekah juga. Sebelum berangkat haji kan walimatus syafar, kita undang masyarakat. Nah, itu sedekah juga. Jadi sedekahnya dapat, berangkat hajinya dapat. Kalau memang dananya ada cukup besar tadi. Tapi kalau memang dananya pas-pasan, ya banyak kebutuhan lain, sampai bayar hutang lagi, ya kita selesaikanlah bayar hutang, kemudian selesaikanlah kebutuhan sehari-hari. Begitu saran saya. Iya, mudah-mudahan dapat memberikan jawaban ya Ustaz ya kepada Ibu di hamba Allah di tengok. Baik Ustaz, kita kembali kepada tema kita tadi tentang lembaga pendidikan dalam membentuk karakter anak tadi Ustaz. Ya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang sudah menjamur sekarang ini. Maka oleh karena itu kita harus pandai mencermati lembaga pendidikan yang ada. Kita lihat visi misinya seperti apa lembaga pendidikan itu. Ya. Mudah-mudahan lembaga pendidikan yang kita titipkan anak kita di situ betul-betul membentuk karakter pribadi yang baik. Ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Nah, untuk menjadi anak berkarakter yang baik, yang paling penting lagi adalah lingkungan di rumah kita sendiri. Nah,
Apa gunanya kita berikan pendidikan anak di lingkungan yang katakanlah religius, ya, pendidikan sekolah yang katakanlah agama, Iya. sementara di rumah kita memberikan contoh yang tidak baik. Misalnya di depan anak kita melakukan kejahatan, main pukul, main tampar kepada istri, kemudian memberikan kekerasan-kekerasan di depan anak, dan itu menjadi tauladan bagi anak. Kalau sudah membuat kekerasan di depan anak, anak pun akan terancam, merekam dia kekerasan-kekerasan itu, dan itu dia akan berlaku kepada di luar dari lingkungan rumah tangganya. Nah, makanya banyak tuh sekarang tuh kan gara-gara membuat tato boneka Hello Kitty saja kan bisa jadi kasus Pemukulan misalnya. Nah, jadi kepada kita silakan mencari lembaga pendidikan yang notabene adalah memberikan nuansa yang islami, dan kita yakin bahwa itu lembaga pendidikan yang patut dan pas bagi kita. Iya. Kembali ke perspektif Al-Quran tadi. Betul sekali, Ustaz. Apakah sekolah-sekolah umum itu kita sampingkan, tapi kalau kita melihat perkataan Ustaz tadi, artinya pendidikan zaman dulu, pesantren katakan itu lebih dapat membentuk gitu Ustaz ya. Ya. Iya, artinya lembaga pendidikan bisa dapat membentuk karakter anak yang baik. Ya. Tapi sebagai orang tua kita harus lebih dapat memilah dan memilih Ustaz dengan lembaga-lembaga pendidikan yang mana salah satu cara untuk membentuk karakter anak. Baik Ustaz, di penghujung pembahasan kita mungkin dapat memberikan kesimpulan tentang tema kita. Ya, dalam Al-Quran, kalau kita kembali kepada perspektif Al-Quran pendidikan anak ini, pertama lihat Luqmanul Hakim, bagaimana dalam mendidik anak, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi, wahai anakku, kata Luqman, laksanakan sholat dan lain sebagainya, ya, dan seterusnya. Wala tusakhir khaddaka linnas, jangan kamu memalingkan wajah kepada manusia. Iya. Wala tanshikil ardi marwaha, jangan berlaku sombong. Ini semua adalah merupakan pendidikan dalam rangka membentuk karakter anak. Iya. Baik pemirsa, demikian pembahasan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan dapat memberikan